Selamat datang di podcast NFL pertama di Indonesia. Balik lagi sama gue Fadil Oskan di Zero Knowledge Podcast. Nah, kalau kalian yang nonton di video mungkin di 2 week kemarin mungkin pada bilang, "Ngap, ini kok videonya boring banget ya, nggak ada apa gitu kayak musim kemarin." Nah, gue sadar karena iya sih, di 2 week kemarin nggak ada ya background atau apa gitu biar lebih keren. Nah, jadi karena itu ya udah, nih gue bikin nih buat mulai week 3 sampai seterusnya pakai background biar lebih keren ya. Nah, jadi Wow. ini apa? Karena nih musim NFL-nya musim NFL ini emang ini week 3 aja udah sinting loh ya. Iya, basically udah kayak banyak banget memorable match dari week 1 sampai week 3. Iya, makanya jadi eh karena itu yaudah gue bikin lagi desain background biar lebih enak nontonnya ya, biar lebih seru. Jadi week 3 banyak hasil yang menurut gue week 3 itu minggunya kicker loh. 4 match di 4 match sampai match terakhir sampai detik terakhir yang finalnya Penentu kemenangannya adalah penentunya kicker kicker ya kan. Nah, Yeah. jadi kita bakal bahas itu semua dan ya timnya Oka ya gak ada Tyler Taylor gimana ya kan. Ntar kita jelasin deh. Ya lawannya kan number one defense ya. Ini ya sementara ya. Kalau tim gue udahlah tanking season tim gue dah tanking. Cari QB nggak tuh? Ya mau cari QB, mau pakai Haskins, mau pakai Rudolph, udah deh pakai deh Big Ben deh. Udah lu ngurusin apa kek, gak usah main udah. Udah Gak tua cocok ini. masalahnya. udah tua ini. Iya, masalahnya tuh udah gak cocok playbooknya sama cara mainnya Big Ben. Tapi yaudah karena karena match Steelers gak ditayangin, ya udah kita bacain skornya karena pastinya kalau kalian udah tahu buat review kita bahas yang khusus ditayangin sama Mola TV dan plus satu special match ya yang menurut kita seru banget. Jadi kita mulai nih week 3 review bareng sama Oka lagi di sini. Nah, jadi What's up everybody? ya, jadi sebelum kita mulai jangan lupa seperti biasa subscribe, sampai subscribe biar kita upload dapat notifikasi nonton biar update sama NFL di Indonesia dan like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah ada linknya di video deskripsi ini. Langsung follow aja semuanya biar kalian bisa nonton bareng kita semua fans NFL di Indonesia. Yoi gitu. Jadi, langsung aja kita bacain hasil skor di week 3 yang pertama. Nah, yang tadi tuh timnya Oka kalah sama Panthers 24-9. Terus yang kedua ini ini faktanya itu Panthers ini start 3-0. Terakhir itu mereka start 3-0 masuk Super Bowl loh. Nah. Terakhir 2015 zaman-zaman gini gitu. Dep. Nah, yang kedua ini Colts sama Titans, menang Titans 25-16. Ini rivalry di AFC South ya. Ini Derrick Henry 353 rushing yards sampai week 3 ini menyamai rekor di 3 minggu pertama dalam sejarah tim. Berarti ini ya kalau kayaknya sih kalau nggak salah yang pegang ini ya si J2K apa Eddie George ya, gue lupa dah. Udah dipercayain sama Henry musim lalu nggak sih? Atau enggak ya? Bukan, ini yang sampai minggu ketiga 353 rushing yards itu dia nyamain rekornya di sejarah Titans. Kayaknya sih si J2K deh, ya antara si J2K atau Earl Campbell atau Eddie George ya. Nah, ya nggak tahu juga sih. Next ya, oke. Next, Falcons akhirnya menang pertama musim ini 17-14 lawan Giants. Ya nggak apa-apa, seenggaknya dapat satu win. Iya, tapi ini menangnya ini gue bilang week 3 itu adalah weeknya kicker. Ini menangnya sama opa kita semua. The best opa ever. YHK ya. Opa Yonghoku. Yang nendang 40 yard field goal saat waktunya mau habis. Nah, jadi Falcons menang pertama dalam ini ya,
di bawah pelatih Arthur Smith ya. Nah, next ini menurut gua sebenarnya gini ya. Ini menurut gua nggak menurut gua sih ini nggak mengejutkan ya. Menurut gua ini expected karena ya rivalry AFC West emang keras ya dari musim kemarin ya. Chargers ngalahin Chiefs. Nah, 30-24 di menit-menit terakhir Justin Herbert passing touchdown. Dan ini Chiefs pertama kalinya kalah beruntun 2 game sejak week 5 sampai 6 tahun 2019. Gila ya. Tapi apakah dengan mereka kalah beruntun itu berarti mereka masuk Super Bowl? Nah, ini nih. Sorry, bukan masuk. Juara nggak tuh? Nah, yang 2019. Apa bisa? Karena kan musim kemarin Chiefs rekornya ini ya. Kemarin 14-2 ya. Ya, nggak pernah kalah beruntun juga. Nah, ini udah 2 kali kalah loh. Menarik ini ya, Chiefs ya. Karena nih AFC West lagi keras nih. 2 tim masih unbeaten. Tapi nanti selanjutnya ya. Next. Gila ini lagi tim gua kalahan Bengals loh. Aduh, gimana nih? Udah emang tanking season emang. Ini Bengals pertama kali menang di kandangnya Steelers sejak week 8 2015 loh. Plus tambahan lagi streaknya Steelers bikin sack kemarin akhirnya berhenti. Makanya kemarin tuh Steelers defense-nya bikin OL Bengals tuh jadi elite. Gak bisa nge-sack sama sekali ya. TJ Watt aja cedera. Ya udahlah. Ya. Tanking season emang. Udah gitu offense-nya hancur. Nah, ini next. Ampun, ini menurut gua pertandingan ospek ya. Ini rookie harus di ospek ini. Nggak bisa nih rookie main bagus, nggak bisa. Harus di ospek. Kemarin sempat bilang ini ya, kalau game speed-nya tuh kayaknya buat dia pelan gitu di NFL. Ya. Udah songkong habis itu, wah ini harus dikasih pelajaran dulu nih si junior ini. Iya kayak orang ospek kan nih, dijitak dulu nih. Browns menurut gua ini bantai nih. Browns membantai Bears 26-6. Defense Browns bikin 9,0 sack yang berarti rekor baru di sejarah Browns. Myles Garrett 4,5 sack, gila. Best defensive end nih in the league. Sekarang best defensive end ya. Defensive end ya, bukan DL ya. Kalau DL mah masih Aaron Donald ya kan. Nah, ini faktanya, faktanya gue ngakak sih sumpah. Bears net passing yards-nya 1 yard, ya ampun, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. 1 yard tuh. Buat yang nggak tahu net passing yards itu basically passing yards dari QB dikurangin sama jumlah yards dari sack. Nah, tadi kan katanya sacknya ada 9 tuh. Berarti kemarin tuh kalau nggak salah di passing yard-nya Justin Fields itu 47. Dia cuma 47 ya. 47 passing yards. Di kena sack mundur 46 yards. Jadi net passing yards-nya cuman 1 yards. Gila sih emang. Kacau. Berarti itu ospeknya tuh. Oh ini sorry. Justin Fields 68 yards passing yards ya. Cuman ya dari 20 kali lempar cuma 6 yang komplit. 30% doang ya. Gila. Berarti sacknya 67, mundur 67 yards berarti 9, gila loh. Rata-rata 7 yards mundur loh. 67 kurangin 9 berarti ya 7,7 yards. Gila parah. Berarti ya buat Justin Fields ya ini buat humbling moment dia ya. Ya. Buat humbling momennya, jadi ya boleh trash talk cuman ya jangan memicu ini orang lah, jangan nih welcome to NFL lagi. Welcome to NFL. Nah, next ini Ravens Lions. Wah, gila sih ini field goal-nya Tucker. Nah, ini yang kedua nih. Yang kedua match yang ditentuin sama kicker Justin Tucker memecahkan rekor field goal terpanjang dalam sejarah NFL dengan 66 yard field goal. Wow, 66 yard loh. Udah gitu tendangannya nging terus kena tiang bawah, tung, masuk lah anjir. Gila sih.
Keren parah. Yang gue noted itu adalah rekor terakhir ada field goal terpanjang di NFL itu kan Matt Prater 64 yard. Tapi Matt Prater main di Denver dan dia open field. Jadi bisa kepengaruh angin. Iya, kepengaruh angin. Sedangkan Justin Tucker main kemarin di Detroit. Ford Field. Dan itu lapangannya ketutup. Jadi nggak ada bantuan angin sama sekali. Itu pure tendangannya dari Justin Tucker. Nah, itu. Makanya jadi, wah, gila sih. Tucker, congrats ya buat Justin Tucker. Berarti, udah lah ya, fix saya nih Justin Tucker, GOAT-nya kicker ya. Udahlah. Mau debat ini mah. 66. Ngalahin ini apa? Musashi ya? Iya. Musashi ya? Yang Musashi yang di ISO 21 ya? ISO dia ngalahin rekornya Musashi loh. Nah. Itu 60 yard loh masih yang iya, makanya ini 66 loh. Ini 66. Gila. Nah, next ini Saints and Patriots menang Saints 28-13. Saints menang pertama kali di New England sejak week 14 tahun 1995. Buset. Ya, mau gimana lagi ya? Udah pindah era ke Mac Jones ya harus inilah. Harus siap-siap kalau rekornya atau nasib timnya ya gitu. Nah, next ini Cardinals on Jaguars menang Cardinals 31-19. Cardinals pertama kali start 3-0 sejak 2015 yang masuk ke Conference Championship. Nah, apakah masuk Super Bowl? Sama, jangan lupa juga di Jaguars kemarin tuh lagi-lagi Jamal Agnew bikin return touchdown loh. Iya, apalagi komentatornya Gus Johnson sampai suaranya abis tuh, gue ngakak anjir. Dan katanya kalau nggak salah itu Jamal Agnew udah bikin 2 return touchdown dengan lebih dari 100 yards. Bener. Apa itu first player in history? Gue lupa, gue belum lihat lagi. Jadi tapi itu keren banget sih. Tapi lu harus nonton highlightnya sih pas Gus Johnson komentarin sih, itu epic banget. Epic banget. Emang Gus Johnson tuh harus sering-sering komentarin NFL sih, walaupun sekarang ya fokusnya ke college ya. Cuman Gus Johnson, wah gila sih. Menurut gua GOAT nih American football komentator sih. Nah, next ini Bills banteng ya. Ya, bantai WFT 43-21. Josh Allen, pemain pertama dalam sejarah Bills dengan 4 passing touchdown, 0 interception, dan 1 rushing touchdown dalam match. Wow, Josh Allen. Week 1 berarti kemarin fluke lah pas lawan tim gue ya gitu. Otomatis lah. Nah, next ini. Nah, ini tim yang unbeaten ini. Broncos membantai tanpa ampun ke Jets. Jets. Jets mah adalah Broncos 26-0. Jets kalah 12 game beruntun dalam bulan September. Ini streak terlama dalam sejarah NFL, khusus bulan September. Aduh. Tapi gue mau nanya dikit dulu. Broncos menurut lu ini contender atau pretender? Kalau gue lihat jadwalnya dan yang udah mereka kalahin, menurut gue belum masuk contender sih. Karena kemarin tuh Denver selain ngelawan Jets dan menang, mereka ngelawan ini ya Giants sama Jaguars. Menurut gue belum legit sih, belum legit. Kalau minggu depan nih dan beberapa minggu depan dia bakal lawan Ravens, Steelers, Raiders, Browns. Itu 4 itu kalau bisa unbeaten, gue akan bilang mereka contender sih. Ya? Oke. Next ini Dolphins Raiders yang sama kicker juga sih ya teman. Sebenarnya ini berarti ini 2 game di Allegiant Stadium, selesainya overtime ya. Ini Raiders tidak baik untuk jantung para fans. Tidak baik untuk jantung ya. Ini Raiders pertama kali start 3-0 sejak 2002, masuk Super Bowl tapi kalah lawan Buccaneers. Terus Vikings lawan Seahawks, menang Vikings 37-17. Seahawks kenapa ya? Ini Russell Wilson pertama kali kalah lawan Vikings. Sebelumnya 7-0 termasuk playoff. Wah, kenapa ini Seahawks ya? Next ini menurut gua high profile match ya. Rams lawan Buccaneers, menang Rams 34-24. Buccaneers pertama kali kalah akhirnya sejak week 12 tahun 2020. Kalau nggak salah itu kalah lawan Saints ya, yang dibantai 38-3 kalau nggak salah. Iya, yang 38-3 itu. Iya. Nah, terus Packers 49ers nih
finishingnya sama kicker juga 30-28 ini emang kesalahan besar ya kalau misalnya ngasih waktu ke Rodgers ya. 37 detik aja tanpa timeout masih bisa loh. Iya, 37 detik itu masih kelamaan buat Rodgers. Masih kelamaan buat Rodgers. Mason Crosby menang ini ya, field goal 51 yards. Terakhir Cowboys lawan Eagles 41-21. Ya, ini mah ya Eagles mah. Nah, Cowboys bikin 41 poin dalam 2 match terakhir lawan Eagles di Monday Night Football. Oh. Eagles ampun dah. Nah, tapi sebelum kita masuk ke ini ya, ke review game-game yang udah kita pilih ya, gue mau nanya ke lo dulu, buat tim-tim yang unbeaten, apakah pretender atau contender? Tadi kan Broncos menurut lo pretender ya? Yeah. Kalau Raiders, based on timnya, gue nggak yakin bakal unbeaten sampai panjang gitu, tapi mereka punya tim yang solid. Mereka juga buktiin mereka bisa hang sama tim-tim yang kemarin tuh juga nggak ece-ece loh. Ini gue juga sempat baca mereka kan ngalahin Ravens, ngalahin Steelers, ngalahin Dolphins. Musim lalu 3-3-nya tuh punya 10 wins atau lebih. Jadi menurut gue belum sebagai contender banget, yang contender Super Bowl gitu, tapi untuk masuk playoff mereka punya peluang. Ya semoga aja nggak collapse kayak musim-musim lalu. Itu dia masalahnya kan. Oke. Kalau ini Rams gimana Rams? Contender ya. Kuat banget nih Rams. Tapi nanti gue pertanyaan selanjutnya ada ya, karena kan kita pilih Rams sama Buccaneers ya. Yep. Kalau Panthers, Cardinals. Siapa aja sih kemarin lawannya yang Cardinals ya? Kan Cardinals ada kemarin lawannya Vikings week 2. Terus Cardinals juga lawannya di week 1 itu lawan Titans. Oke. Jadi gimana? Contender apa pretender? Di atas kertas timnya talented banget sih. Di atas kertas. Mereka punya QB yang benar-benar elektrik banget kayak Kyler Murray, terus habis itu running back-nya ya still oke lah. Wide receiver mereka punya Hopkins, punya Christian Kirk, terus ada ditambah AJ Green juga. Rondale Moore kemarin turun ya, padahal week 2 gokil ya. Ya itu sebenarnya tergantung skripnya aja sih. Iya, skripnya sih. Tergantung skripnya aja. Defense-nya, dan menurut gue defense-nya lumayan naik dikit lah dibandingkan musim lalu yang benar-benar jebol. Jadi contender playoff pasti. Kalau untuk Super Bowl, gue belum berani bilang. Sebelum minggu depan mereka bakal ngelawan Rams. Itu tuh lawan Rams ya. Ujiannya di situ. Ujiannya itu sih. Ya benar. Berarti unbeaten ya nih. Iya. Siapa yang kalah duluan? Ya atau enggak seri. Sorry, jangan seri, please. Jangan dong. Jangan seri. Nah, terakhir Panthers, menurut lo apa? Contender apa pretender? Sama jatuhnya kayak Cardinals ya. Mereka timnya komplit di segala lini dan bisa dikatakan mereka kan tim, lu udah bilang dari kemarin tim ngabers kan? Iya, tim ngabers sih, bener. Isinya pemain-pemain muda. Iya, cuman salah satu ngabersnya patah kaki, katanya gara-gara turfnya tim lau Texans tuh. Wah, saya nggak tanggung jawab soal itu ya. Saya bukan pengurus stadion. Ya. Jadi tolong tanyain aja ke adminnya sana. Tapi ya as a team sih itu Panthers tim yang serem sih. Timnya masih muda-muda dan ya kebanyakan kan masih rookie contract kan. Iya. DJ Moore masih rookie contract, Brian Burns, Jeremy Chin, JC dan kemarin baru trade buat CJ Henderson loh. First round pick-nya Jaguars di trade ke Panthers. Second year juga ya, second year. Iya, second year. Ya itu
kalau CJ Henderson sih kalau menurut gue itu karena mereka mau nutupin JC Horn yang cedera ya, kayaknya cederanya Pasti parah. sih. Parah sih. Broken foot loh, gila. Ya, patah kaki. Jadi itu sebagai solusinya untuk gantiin JC Horn. But overall timnya itu benar-benar, gue nggak bisa gerak kemarin tuh Texans, benar-benar running defense-nya juga mantep banget kemarin. Apalagi kayak Shaq Thompson tuh ngejar kesana kemari, terus habis itu mereka juga bikin banyak banget pressure. Mereka ngeblitz berkali-kali sampai Davis Mills sering panik terus keluar pocket. Dan itu menurut gue lah contender material emang. Oke. Nah, jadi kalau gitu kita langsung mulai aja pembahasan pertama, mumpung tadi bahas Panthers. Nah, Panthers Texans. Ya tadi kayaknya udah mewakili Panthers Texans ya? Iya, Panthers pasti. Iya, tadi yang review lu berarti udah mewakilkan ini ya, Panthers sama Texans ya buat match-nya ya? Iya. Nah, jadi kalau ini Sam Darnold menurut tuh kelihatannya ini bakal akhirnya masuk playoff gimana ya? Biasanya kan dia pertama kali dalam karir loh 3-0 start akhirnya ya setelah keluar dari New York tuh. Kayak emang udah racunnya emang di sana. Racunnya iya emang benar. Racunnya bukan di QB-nya, di OL-nya atau di defense-nya. Enggak, itu emang timnya begitu. Emang timnya begitu. Robert Saleh belum bisa ngubah itu sekarang. Masih rusak secara strukturnya. Iya, masih apa namanya ininya ajaran sesatnya Adam Gase masih ada di sana walaupun udah ditinggalin ya. Dan ini nggak cuma Adam Gase loh. Ini sampai kayak zaman-zamannya Rex Ryan itu bener-bener setelah yang mereka dari AFC Championship tahun 2010 itu kan jatuh banget itu. Parah sih. Dan itu berdampak sampai sekarang. Mereka belum masuk playoff lagi. Iya, makanya parah banget. Parah sih. Nah, kalau misalnya dari offense nih menurut lo nih, ini kan DJ Moore dia dilempar 12 kali, nangkap 126 receiving yards kan. Yes. Nah, menurut lo apakah DJ Moore ini WR nomor satunya Darnold? Untuk sekarang ya. WR satunya Darnold. Walaupun ada Robbie Anderson, tapi DJ Moore akan tetap jadi primary target. Ini Robbie Anderson cuma 2 kali dilempar loh, 1 kali nangkep. Apa ya? Tapi sama DJ Moore mainnya bagus sih. Sebenarnya dari dia rookie mainnya udah bagus dari rookie mah sampai sekarang. Ya, lebih bagus dalam hal route running-nya juga dibandingkan Robbie Anderson si DJ Moore. Nah, ini juga kalau defense-nya nih QB hits-nya Panthers ada 3, 4, 6, 7, 9 loh. Iya, itu dia. Ngeri banget. Tackle for loss-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahaya emang defense Panthers ya. Dan untuk gue ke sedikit, Davis Mills kemarin menurut gue dengan tangannya ya, dengan cup yang dia pegang sejak dia kan masuk jadi starter itu cuma dapat 4 hari practice sama first team. Yeah. Dan dengan lawan Panthers yang kemarin defense-nya ganas banget, kemarin 15 blitz dan juga 12 pressure juga. Itu menurut gue solid, nggak jelek banget. Ya bukan Tyrod Taylor ya, tapi ya is still gue akan terima itu lah Davis Mills walaupun nggak terlalu bagus banget. Oke. Nah, ini next week ini Panthers lawannya Cowboys. Nah, bisa nggak nih Panthers ngabisin Dak? Kita lihat aja next week. Terus Texans tim lawan Bills. Gue berdoa aja sih nggak akan ekspektasi banyak-banyak. Udahlah ya, yang penting jangan malu inilah
kasih perlawanan lah at least saya. Defense-nya kemarin juga lumayan lah, bisa Lumayan nahan juga, iya. Panthers. Cuman sempat 7-6 doang masuk quarter 3, terus 14-6 masuk quarter 4, habis itu ya udah. Bisa kemarin juga pas Panthers lawan Texans, defense-nya juga sempat kasih pressure kan di second half ya. Iya, dia 3 sack ke Darnold. Iya, 3 sack ke Darnold. Jadi ya sebenarnya lumayan, cuman ya hasilnya begitulah. Oke. Nah, itu tadi Panthers lawan Texans. Next kita ke Saints lawan Patriots. Saints lawan Patriots ini si Jameis Winston yang pre-game-nya anjir ini Jameis Winston ini national treasure tau gak? Ini gue ngakak anjir liat lucu tanpa berusaha lucu ya? Iya, lucu tanpa berusaha lucu. Iya, yang week 1 kan yang ditanya gimana caranya menang? Ya pas itu pelatih saya bilang apa ya? Oh ya, yang penting menang deh. Ya dia lupa. Dia lupa dong. Terus yang week 3 kemarin pre-game yang pas di Mario Davis pre-game speech, terus dia bilang, "Lu lihat orang sebelah lu." Diliatin. Aduh, gila. Kayak oh iya lu sebelah gue ya? Iya, lu sebelah gue. Jameis Winston, dia sebenarnya juga passing yards-nya nggak terlalu banyak ya. 128 passing yards tapi 2 touchdown. Cuman kena sack 3 kali. Nah, Mac Jones lempar 3 interception sayangnya, 51 kali lempar, buset 30 completed. Alvin Kamara lagi-lagi buat kalian, buat para pemain fantasy pastinya tahu lah ya, Alvin Kamara ini pemain yang sangat terpercaya buat dapetin poin tinggi ya. Betul. Nah, Alvin Kamara 89 rushing yards, terus receivingnya 29 receiving yards, tapi 1 kali touchdown, receiving touchdown. Nah, terus dari lo gimana nih buat Saints ya. Oh sorry, gue potong dikit. Ini kalau dilihat dari defense-nya, Marshawn Lattimore kemarin mainnya bagus, 10 combine tackle sama 1 interception, sama 1 pass defended. Nah, kalau dari lu gimana nih buat Saints keseluruhan? Keseluruhan gue nggak akan meragukan Alvin Kamara sama sekali ya. Pasti dia standarnya udah tinggi banget sih, udah salah satu best running back di NFL. Kemarin mungkin yang gue akan sorotin adalah Winston ya. Winston dia cuma ada 21 time passing. Dan seingat gue juga dia selama di Tampa Bay dulu pas masih starter, itu dia selalu pass attempt-nya tuh tinggi banget dan emang disuruh untuk ngepas mulu, suruh untuk lempar mulu. Makanya sempat 30 for 30 season kan. 30 for 30 season. Iya, 30 for 30, iya. Tapi di Saints sebagai full-time starter, gue ngeliatnya kayak Sean Payton bakal agak ngelimit Winston buat, oke, lu nggak usah terlalu banyak lempar lah, lu bisa spread bola kemana-mana dulu, terus habis itu, atau enggak lu kasih ke Kamara atau Taysom. Kemarin Taysom juga bikin rushing touchdown tuh. Jadi nggak akan terlalu diforsir untuk si Winston untuk kayak lu harus lempar jauh kayak di Buccaneers. Dan itu menurut gue bagus buat Winston karena dia ya emang harus lebih belajar untuk menjaga bola supaya nggak beralih ke lawan. Dan selain match di week 2 itu yang lawan siapa sih? Gue lupa. Week 2 tuh Saints lawan kemarin Saints itu pas di week 2 yang bener-bener dihabisin tuh sama lawan ini Panthers ya. Panthers ya. On Panthers bikin 2 pick dan picknya tuh pick yang vintage Jameis banget, kayak maksain bola untuk dilempar jauh. Tapi di week 1 sama week 3 yang dia emang kelihatan bagus banget, dia nggak bikin interception. Jadi dia penjaga bola itu supaya nggak dia pick sama lawan, dan juga dia nggak akan main hero ball sampai lempar jauh ke sana kemari. Itu yang gue lihat sih. Oke. Dari Patriots gimana menurut lo? Buat Mac Jones, kalau defense sedikit gue baca ini Matt Judon bikin 2,5 sack ya, cuman dari defense-nya nggak ada yang nembus 10 combine tackle. Mac Jones gimana menurut lo, Mac Jones?
kemarin lebih ke defense-nya Saints yang bagus sih, bukan Mac Jones yang jelek. Kayak Mac Jones kemarin bikin 51 attempt tapi cuma 270 yards. Basically itu adalah 5,5 passing per attempt. Iya. Dan jadi itu bisa gambarin kalau Mac Jones akan lebih banyak main short sama mid pass daripada long. Dan sebenarnya game plan-nya ya nggak ini berjalan baik juga, nggak yang macet banget. Cuman ya defense-nya Saints itu saking bagusnya sampai bikin pemain yang emang sebenarnya kekuatannya adalah jarang bikin kesalahan kayak Mac Jones. Iya. Dan akhirnya Mac Jones bikin 3 interception itu menurut gue kreditnya lebih ke defense Saints, terutama Marshall Lattimore sama Malcolm Jenkins kemarin. Oke. Nah, next week ini Saints lawannya Giants. Easy dub gak tuh? Iyalah, easy peasy nih mah. Kalau Patriots next week lawan, woi, ini nih. Dia kembalinya sang kambing. Week 4 hari Senin pagi lo wajib nonton, wajib. Walaupun skornya blow up apa ya, sebaiknya kita maunya close ya. Cuman kayaknya blow up sih ya. Tapi ini wajib nonton nih. Tom Brady kembali ke New England. Gila sih, week 4. Wah, gila sih. Ditayangin di Mola lagi. Wah, gue spoiler. Waduh, tapi emang Mola kan biasanya nayangin prime time ya. Nah, lu semua wajib nonton sih. Wajib banget. Nah, next ini pilihan game kita. Rams lawan Buccaneers. Tuh kan Buccaneers kebetulan lagi kan. Rams lawan sorry gue ketinggalan satu. Maaf ya. Chargers lawan Chiefs. Nah, nih Chargers lawan Chiefs. Kemarin kan pas pas Mahomes lagi tanding golf, ada yang bilang hati-hati sama Justin Herbert. Ada yang teriakin penonton, terus kata Mahomes, ntar gue lihat gitu. Ternyata benar. Gue kan percaya kalau gue lihat ya. Iya, gue percaya kalau gue lihat. Ternyata benar kan. Nah, kemarin Justin Herbert yang bikin touchdown di menit-menit terakhir, dia 281 passing yards, 4 touchdown, 0 interception. Wow. Mahomes saja 3 touchdown, 2 interception, 260 passing yards. Nah, menurut lo ini peta kompetisi QB di AFC West yang sebelumnya emang udah dikuasain sama Mahomes, karena Herbert masuk jadi lebih ketat gak? Atau pasti, mungkin kalau ditierin gini loh, mungkin tiernya buat tier yang bestnya AFC West, Mahomes sama Herbert, terus bawahnya mungkin Carr sama Bridgewater gitu, satu tier apa gimana menurut lo? Buat ininya, kompetisinya QB. Gua belum berani masukin Herbert bener-bener yang satu tier sejajar banget sama Mahomes ya. Masih di tier ya, kayak Herbert tuh tier elite, tapi Mahomes tuh di atasnya lagi. Tapi cuman kayak beda tipis aja. Tapi selama 3 week terakhir, Herbert itu bikin case kalau dia cocok jadi MVP sih. 4 touchdown kemarin. Dan no interception lah. No interception. Dan total dia tuh kan udah berapa? Dan ya 6 touchdown sih. 6 touchdown, 2 interception. But ngelawan Chiefs dengan segala weapon dan juga O-line-nya yang benar-benar kelas atas, itu menang lawan mereka itu juga huge plus buat Herbert dan juga Chargers emang. Oke. Nah, ini sekarang gue mau bahas defense Chargers nih. Menurut lo nih defensive back-nya Chargers, apalagi khususnya nih si Asante Samuel Jr. nih, menurut lo gimana? Really good rookie ya. Ya, dan mungkin dengan JC Horn cedera, dia bakal bersaing sama kayak Patrick Surtain Junior buat jadi satu defensive back rookie terbaik di NFL. Kemarin kan Asante Samuel tuh bikin interceptionnya yang ini si Mahomes
mau coba-coba no look pass, bawahnya kelepas sama receivernya. Ditangkap sama Asante Samuel, diving catch. Gila Asante Samuel. Nah, buat next week ini Mahomes bakalan lawan, buat bounce back-nya lawannya itu Eagles ya. Eagles. Ya. Tapi gue rada concern sama defensive Chiefs memang sih. Kenapa? Udah entah kenapa kayak struggle banget sih. Dia udah mereka udah allow hampir 29 poin lawan Browns, 36 poin lawan Ravens, sama 30 poin sama Chargers. Dan selain lawan Chargers, lawan Browns sama Ravens itu udah kebobolan 450 plus yards. Total offense dari lawannya. Itu concern banget sih, benar-benar mengkhawatirkan. Terutama di posisi linebacker mereka harus benar-benar get better. Dan kemarin kan Chris Jones juga sama Frank Clark agak limited juga, nggak main full game. Iya. Itu juga khawatir juga pass rush-nya bakal terpengaruh sama mereka yang mungkin nggak 100% fit. Oke. Karena ya yang tadi gue bilang itu siapa namanya? Si Chris Jones ya. Chris Jones cuma 61% dari total snap. Terus ini siapa? Frank Clark Gak main. Nah, itu. Makanya jadi emang harus bounce back sih buat defense ya. Nah, next week itu Chargers lawannya di Monday Night Football lawan Raiders. Wah, berarti lagi-lagi rivalry AFC West ini. Apakah Justin Herbert akan jadi orang pertama yang memecahkan rekor loss-nya Raiders? Kita lihat aja ya. Mainnya di SoFi Stadium loh. Kandang Super Bowl 56. Ya, oke. Nah, next ini game pilihan kita ya. Rams lawan Buccaneers. Wah, ini akhirnya Brady kalah yang tadi gue bilang ya, sempat ini efeknya ya. Menurut tuh ini Stafford masuk Rams benar-benar jadi Stafford yang beda apa Stafford yang sama aja di Lions? Kalau skill set sih Stafford selalu QB yang bagus ya, QB bagus banget. Ya terkendala sama di Lions kan dia nggak, selain Calvin Johnson zaman dia masih yang 2010 ya? Sampai 2014-15 ya dia lemparnya ke Calvin Johnson terus. Setelah itu dia sempat dapat kayak receiver kayak Golden Tate, terus habis itu dapat Marvin Jones, Kenny Golladay. Terus iya itu. Tapi coach-nya nggak pernah yang gue noted adalah head coach-nya Stafford selama di Lions nggak pernah ada yang punya background offense. Siapa gue lupa yang head coach-nya sebelum Jim Caldwell yang sekarang jadi DC-nya Eagles. Ini bentar. Gue tau namanya. Ya jadi kan selain head coach-nya nggak pernah dapat yang pure background-nya offense, dan juga ya iklimnya juga nggak ini. Jim Schwartz. Ya, Jim Schwartz dari Stafford rookie season sampai 2015, terus ganti Jim Caldwell, ganti Matt Patricia, sekarang udah ke Rams punya Sean McVay yang sebenarnya itu adalah offensive guru banget, ya profesor offense lah gitu kan. Dan itu kelihatan bedanya banget, di mana Stafford itu bisa spread the ball dengan nyaman, ada weapon kayak Cooper Kupp, Robert Woods, ada Van Jefferson, Deshaun Jackson, dan itu yang bikin dia excel di sistem yang sekarang karena dia punya talent yang nemenin dia, sama skemanya Sean McVay yang spread bola dan juga mainin wide lebar lapangan itu
berguna banget buat Stafford. Makanya menurut gue langkahnya Stafford untuk ke Rams itu adalah langkah yang paling pas emang sih. Keluar dari jurang keputusasaan bernama Detroit itu itulah langkah yang paling benar buat dia. Aduh lah sayang emang kenapa sih nasib tim lu? Nah ini Cooper Kupp lagi-lagi 2 game beruntun bikin 2 touchdown loh. Berarti menurut lu apakah Cooper Kupp udah resmi WR satunya Stafford? Untuk sekarang ya. Sekarang ya. Kalau Woods kan lebih banyak main di slot ya. Sedangkan DeSean Jackson lebih banyak main deep, main long. Van Jefferson lebih kayak contested catch. Tapi Kupp itu bisa main di 3 hal itu. Walaupun dia nggak secepat DeSean Jackson pas prime ya, tapi as a receiver menurut gue dia mirip sama Adam Thielen. Kayak Adam Thielen pas 2017-2018 itu prime Adam Thielen banget. Dia nggak cepat, tapi dia crafty, dia kreatif lah untuk nyari celah-celah defense, dan footwork-nya sih menurut gue bagus banget kemarin. Dan buat para pemain fantasy ini Cooper Kupp sekarang adalah WR1. WR nomor 1 kalau gue ingat. Jadi rankingnya. Itu ya rankingnya. Dan itu ya berkat adanya Stafford ya yang melempar ke dia. Iya benar. Nah, kalau dari defense ini Donald kan bikin 1 sack ya? Iya. Sama 1 tackle for loss. Cuman kalau menurut gue ini Donald emang mungkin dari statsnya dia memang kurang bombastis ya dibanding pass rusher lain. Cuman pressure-nya Donald itu yang bikin QB lawan panik ya. Pagi kan si Brady kena 3 sack loh. Ya kan? Brady itu kena 3 sack kayak itu stats jarang sebenarnya. Brady itu tidak boleh untuk dibawa keluar pocket. Nah benar, kalau udah keluar pocket udah kelar ya. Keluar pocket dia nggak bisa scrambling kemana-mana gitu. Bener. Nah, tadi kan di awal gue sempat nanya-nanya ini yang unbeaten tim kan. Nah, Rams kan masih unbeaten. Gue sekarang nanya ke lo, apakah Los Angeles Rams itu tim terbaik NFL saat ini? Saat ini overall bisa dibilang gitu. Yep. Kenapa? Karena offense tadi kita udah bahas berpanjang lebar dari Stafford, terus habis itu Cooper Kupp, dan juga personel offense yang lainnya. Dan defense mereka as good as last year. Mereka masih ada Aaron Donald, masih ada Jalen Ramsey, masih ada Leonard Floyd. Dan gue akuin mereka itu kan nggak punya first round dari tahun 2016. Semenjak Goff. Terakhir itu adalah Goff. Dan Goff-nya udah nggak ada. Udah nggak di Rams lagi. Dan gue akuin adalah mereka pinter buat nyari talent di late round, di round bawah. Makanya talent kayak Darius Williams, Jordan Fuller, David Long itu mereka temuin pakai mid atau late round pick. Dan bisa ngembangin itu sih emang menurut gue kredit buat mereka sih. Dan satu lagi adalah setelah Rams ditinggal Brandon Staley, gue kira defense-nya bakal regress. Ternyata enggak ya. Itu iya. Mereka punya Raheem Morris yang sempat ada di Falcons, sempat juga jadi head coach di Buccaneers. Itu jadi yang bikin defense mereka enggak ada penurunan sama sekali kemarin. Iya. Tapi Staley juga di Chargers sekarang defensive back-nya jadi lumayan loh ya. Sama kayak Staley pas di Rams, defensive back-nya bagus kan. Ramsey ya lo tau lah ya Ramsey. Orang gila emang. Nah, next week Buccaneers tadi gitu ya. Jangan lupa tuh nonton ya lawan Patriots, wajib nonton itu. Kembali ke rumah. Iya, pasti ntar biasa media goreng. Media pulang kampung tuh media langsung gitu kan, biasa lah. Belichick bakal ditanyain mulu nih. Wah iya, apa perasaan Anda gitu kan? Apa perasaan Anda ditinggal Brady? Mantan Anda balik lagi nih. Iya, kakak Anda.
Kakanda Brady. Anjir. Ini Rams next week. Tadi lawannya Cardinals, Tanit unbeaten siapa yang bakal Cardinals? Ya, dia unbeaten Cardinals. Iya, Cardinals ya. Siapa yang bakal jadi tim pertama yang kalah di rivalry NFC West ini. Nah, kita lihat aja next week nih, week 4 ya. Selanjutnya Packers lawan 49ers ini padahal Packers ini udah mimpin double digit ya, tapi kenapa menurut lu? Apakah emang ada salah yang apa, kan sempat ada yang salah fourth down gitu ya, Triana, tapi menurut lu kenapa nih tiba-tiba bisa dikejar 49ers padahal udah mimpinnya kan udah 17-7 kan. Yep. Nah, tiba-tiba dikejar gitu di third quarter, tapi ya terakhir lo tau lah ya. Jangan kasih kebanyakan waktu buat tidak memberi Rodgers, waktu sama sekali buat Rodgers. Jangan. Menurut lo kenapa nih? Kemarin itu adalah classic Packers banget. Kayak Rodgers sudah bikin lead sekian banyak, habis itu defense-nya nge-choke sama fourth quarter. Apalagi giving up big play yang ke Kittle itu benar-benar fatal banget sih. Itu untung masih ada waktu. Kalau misalkan 49ers gak ngasih waktu itu udah pasti kalah. Ya, pastilah ya. Makanya Packers ini kayak suka udah dikasih lead, habis itu kayak lemas, terus salah assignment lagi, terus habis itu bikin mistake. Akhirnya ya dimanfaatin sama 49ers. Dan ya, but after all that sih, Aaron Rodgers tetap emang salah satu QB terbaik di NFL masih. Dan sekarang itu Aaron Rodgers udah menang 9 pertandingan terakhir di prime time. Itu adalah kedua terbanyak di NFL. Sepanjang sejarah. Enggak sepanjang sejarah ding. 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir lah, itu udah masih dekat-dekat. Itu udah menang 9 kali beruntun. Mau tahu yang paling pertama siapa? QB lo. Hah? Serius? Iya, tapi tapi zaman dulu ya. Zaman 2000, dulu ya. Sekarang mah udah peot. 2014 2017 itu masih Big Ben yang bagus. Big Ben yang bagus. Sekarang Big Ben-nya lemes. Lemes ya. Nah, kalau dari 49ers gimana menurut lo? Sebenarnya kemarin juga Garoppolo, walaupun yang Garoppolo aslinya keluar gitu kan. Cuman ada beberapa play-nya yang passing-nya lumayan bagus ya. Kalau menurut gimana? Apakah atau mungkin salahnya Trey Area? Kemarin pas Trey Area catchy banget. Gue jadi pengen lihat connection-nya antara Trey Lance ke Trey Sermon gitu. Jadi Trey to Trey gitu. Nah, bener-bener Trey area play. Iya. Trey area play gitu. Area play. Kemarin GBG pas quarter 1 quarter 2 itu adalah klasik Jimmy Garuk pala ya. Jimmy Garuk pala. Ampun, Jimmy Garuk pala lagi. Itu bikin fumble, ada interception. Itu klasik dari Jimmy Garoppolo banget. Tapi quarter 3 sama quarter 4 gue ngeliat kayak ada adjustment dan ya lebih tenang aja dari Jimmy G-nya untuk offense. Dia nggak panik kayak first half. Terus habis itu lempar ke Kittle, Ayuk dan juga Debo kemarin itu dia nggak, ya it's alright sih, alright. Gue masih rada sanksi sama Trey Sermon untuk saat ini. Gue belum terlalu yakin kalau Sermon itu emang benar-benar pilihannya dari Shanahan. Apa itu cuman kayak buat nambah posisi running back yang cedera banyak banget kemarin kan. Dan mungkin bisa lebih bagus lagi di week selanjutnya. Sama terakhir adalah Trey Lance. Apakah Trey Lance udah waktunya jadi starter? Kalau dari performanya Jimmy G kemarin sih akan
kita tunggu waktu aja. Kita tunggu waktu. Mungkin nggak minggu depan, tapi week 7, week 8. Pokoknya setelah Jimmy G udah bikin, mainnya jelek, Trey Lance udah pasti masuk. Pasti naik. QB satu. Oh, oke. Tapi menurut lu Trey Lance bisa jadi QB1 apakah musim ini atau musim depan kayak Jordan Love kan entahlah dia sampai kapan jadi QB1 ya. Iya. Kalau Trey Lance. Kalau situasinya Trey Lance itu tinggal nunggu Jimmy G bikin bad game aja. Ada bad game, Jimmy G langsung dicadangin, masuk Trey Lance jadi QB1. Oke. Nah, next, nih kalau defense-nya juga ini ya, defense-nya Jaire Alexander kemarin mainnya bagus. Jaire Alexander walaupun dia sempat kasih catch juga, cuman overall bagus sih, satu interception juga kan. Nah, ini next week Packers sama tim gua lagi dah. Congrats Packers. Apakah ini sebuah jinx ataukah ini Enggak, benar. Tim gua kan banyak cederanya. Offense-nya kayak gitu deh. Congrats Packers. Bisa lah Packers. Bisa lah Steelers. Aduh, Mr. Ultra Jinx dasar. Ya, itu aja. 49ers lawannya Seahawks. Wih, ini nih tim yang sama-sama rekornya 1-2 ya nih. Yang satu Seahawks-nya lagi turun, 49ers 2-1, sorry. 49ers 2-1. Nah, Seahawks lagi turun, 49ers yang habis kalah lawan Vikings. Vikings. Nah, 49ers kemarin lawan Packers, kalau Seahawks kalah lawan Vikings. Nah, ini apakah Seahawks bisa bounce back? Kita lihat aja tadi week 4 terakhir. Eagles Cowboys 41-21. Ini abis ya Jalen Hurts. Ini apa yang salah sih sama Eagles sebenarnya? Mereka tuh kehilangan 2 offensive line-nya. Jordan Mailata ya? Mailata sama Brandon Brooks. Iya. Jadi mereka kehilangan starting left tackle sama kehilangan right guard. Jadi diobrak-abrik sama defense-nya Cowboys yang pass rushing-nya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Sebenarnya. DeMarcus Lawrence aja cedera. Yang pass rushing terbaiknya mereka. Diganti sama Micah Parsons yang aslinya inside linebacker, tapi dulu katanya SMA dia main jadi defensive end. Nah. Ya. Itu ya. Apa sih yang salah sama Eagles sebenarnya, apa sih? Ya, online-nya nggak pernah bisa full stay healthy ya. Selalu aja ada masalah cedera di personal offensive line mereka. Itu yang bikin Jalen Hurts kemarin, kalau itu katanya mungkin agak menipu ya, 326 yards, 2 touchdown, 2 interception, passer rating 86,1. Tapi kebanyakan itu adalah di garbage time. Ada di waktu yang emang mereka udah ketinggalan jauh, ya udah melempar aja terus. Dan defense-nya Cowboys kemarin pass rush menurut gue yang noteworthy cuman Micah Parsons kemarin sih. Micah Parsons itu lagi bikin campaign buat Defensive Rookie of the Year. Dan juga Trevon Diggs kemarin. Trevon Diggs FYI dia 3 interception musim ini, 3 match beruntun bikin interception. Berarti week 1, week 2, week 3 dia bikin interception. Menurut lu Trevon Diggs sekarang sementara CB terbaik di liga apa enggak? CB terbaik di liga belum ya, teman masuk top 5. On pace ya. Lagi ada di jalur yang benar. Itu. Tapi keren sih Trevon Diggs, parah sih. Jagainnya bagus, nge-intercept, bikin pick 6 juga. Kemarin juga dia bikin pass defended-nya buat nangkis bolanya 3 kali loh. Iya. Kill emang. Iya. Keren sih Trevon Diggs. But overall ini masih MVP dari game ini tetap aja Dak Prescott sih. Prescott setelah balik lagi ke Cowboys Stadium, AT&T Stadium, itu benar-benar lagi on fire banget. Kemarin dia juga pas pre-game sempat nangis ya, emosional, karena ya pertama kali main kan. Semenjak cedera juga, kemarin kan dia juga cedera di AT&T Stadium kan. Iya.
Balik lagi ke zaman ya waktu dia cedera kemarin. Iya. Ya ini kayaknya Dak Prescott lagi kenceng nih buat dapetin comeback player of the year ini. Ini narasinya tinggal dibikin aja narasinya ya. Udah front runner sih sekarang. Iya, front runner ya. Nah, jadi oh iya, buat ini terakhir deh buat Cowboys. Zeke akhirnya ini ya hidup lagi ya. Maksudnya hidup permainannya gitu. Setelah 2 week kemarin kayak ya sebenarnya juga Cowboys mainnya running back by committee ya. Cuman kemarin Zeke bikin 2 touchdown ya, walaupun sebenarnya 2 touchdown-nya dua-duanya ini ya lari dikit aja ke end zone gitu. Cuman 95 rushing yards, 2 touchdown, 3 kali nangkep, 21 receiving yards nih buat yang punya Zeke. Wah, langsung yang 2 week sebelumnya langsung nih orang nih Zeke pengen mungkin yang pengen di-trade tiba-tiba mainnya bagus. Dadakan ya. Itu. Nah, itu ini ya review tapi gue baru ingat satu lagi. Ini juga receivingnya Amari Cooper nggak kelihatan tapi Dalton Schultz ya kemarin yang bagus ya. Iya, Dalton Schultz tight end-nya Cowboys itu kemarin bikin 6 catch sama 80 yard dan 2 touchdown. 2 touchdown. Itu poinnya fantasi banget tuh. Iya, makanya. Nah, jadi akhirnya dan kita sebenarnya sedih sih Cowboys menang karena meme-nya nggak keluar 2 minggu beruntun. Iya memes ini dari NFL memes ya. Nggak seru nih ini. Next week kan Panthers lawannya ini. Panthers Cowboys kan lawannya Panthers ya, Cowboys lawannya Panthers. Nah, ini semoga meme-nya Cowboys keluar, semoga ada. Terus Eagles ya tadi lawannya Chiefs ya udahlah kelar nih man ya. Bismillah aja. Iya, bismillah aja lah. Nah, jadi itu review di week 3. Gimana tim jagoan kalian? Tulis aja di komen. Thank you udah nonton. Thank you udah dengerin di Spotify. Thank you Oka udah join. Jadi jangan lupa subscribe, klik lonceng sambil subscribe biar kita upload dapat notifikasi langsung nonton biar update sama NFL di Indonesia. Like, comment, share video ini. Semua sosial media kita udah kita tulis di deskripsi video ini. Yang dengerin di Spotify langsung ke video week 3 review biar bisa nonton bareng semua fans NFL di Indonesia. Jadi thank you udah nonton. See you di konten dan weekly review minggu depan ya. Dadah. Bye everyone. Terima kasih telah mendengarkan podcast NFL pertama di Indonesia. Sampai jumpa di podcast edisi selanjutnya.